dengan malam Paskah. Tadi dikatakan malam Paskah bacaannya paling banyak, ada 9 ya, itu betul ya. Dasarnya apa? Tadi saya katakan ya bahwa dalam dokumen gereja yang baru ya tentang kalender liturgi itu pusat perayaan tidak lagi pada Santo Santa yang tadi jumlahnya 270 ya sampai abad pertengahan. Dan sekarang tuh masih terus bertambah. Bayangin kalau sekarang bertambah ya dalam setahun ada berapa santo atau santa yang harus dirayakan gitu ya. Lalu orang jadi kabur. Kaburnya kemana? Kaburnya sebenarnya klimaksnya di mana gitu ya. Maka tadi kita lihat adanya para pembaharu-pembaharu liturgi yang munculnya justru para rahib. Rahib OSB, Ordo Santo Benedictus, atau dalam bahasa Inggrisnya Order of Saint Benedict ya. Tadi kita lihat ada Dom Odokassel, ada Dom Ziranze, lalu 2 paus yang sangat concern dalam hal liturgi, Paus Pius XI dan Paus Pius ke-12 yang mengeluarkan ensiklik Mediator Dei gitu ya. Nah, malam Paskah akhirnya menjadi puncak ya. Malam Paskah menjadi hari raya tingkat pertama yang kalau di dalam dokumen disebutkan the mother of all the solemnity in the Catholic Church. Ibu dari semua hari raya dalam gereja Katolik, yaitu hari raya Paskah gitu ya. Maka bacaannya pun juga harus menggambarkan bagaimana rencana keselamatan Allah itu terjadi sampai putra tunggal satu-satunya itu dikorbankan oleh Allah sendiri demi menebus dosa manusia. Nah, untuk bisa menggambarkan rencana keselamatan Allah ya harus bisa juga digambarkan dari kitab Kejadian sampai Yesus yang bangkit ya. Nah, berapa banyak bacaan yang harus didengarkan dari satu malam? Bapak Ibu kalau membaca kitab suci di dalam kitab suci yang kita punya, satu hari itu nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Setiap hari Anda baca kitab suci pun dalam misa harian yang Anda dengar itu baru bisa selesai 2 tahun. Tahun pertama, tahun kedua itu pun setiap hari Senin sampai Sabtu Anda ikut misa setengah jam. Ya. Maka gereja memutuskan untuk mencari tonggak-tonggak sejarah penyelamatan manusia. Mulai dari kisah penciptaan, ya, kisah pembebasan Israel dari Mesir, kisah Allah yang melindungi Israel melalui tiang awan dan juga melalui tiang api, ya, penyeberangan Laut Merah, pembuangan di Babilonia, dan sebagainya, sampai Yesus itu jumlahnya ada 9. Lalu kalau ditanya bacaan apa yang wajib ya, pertama tonggak-tonggak yang tidak boleh hilang tuh kitab Kejadian, itu nggak boleh hilang, harus ada ya. Kisah pembebasan bangsa Israel melewati laut yang terbelah, Laut Merah ya, itu nggak boleh hilang, itu luar biasa gitu ya. Lalu juga kisah Yeremia, salah satu nabi besar ya, itu juga nggak boleh hilang gitu ya. Nah, maka pertimbangan menentukan jumlah bacaan itu tadi kembali kepada spirit dari dokumen NUTLP tadi, bahwa kita mau merayakan liturgi itu adalah merayakan peristiwa menyucikan hari, peristiwa rencana keselamatan Allah mulai dari kejadian itu sampai dengan Allah mengirimkan putra tunggal satu-satunya ya. Mudah-mudahan terjawab ya. Lalu yang ketiga 17 Agustus ya, betul sekali 17 Agustus adalah hari raya, bukan hari raya public holidays ya, hari raya umum, tetapi dalam liturgi pun dalam Gereja Katolik Indonesia ya, sudah mendapat persetujuan dari para uskup, sudah direkognisi oleh Kongregasi Suci Sakramen di Vatikan, juga menjadi hari raya liturgi. Ya, nggak dijumpai di tempat lain. Kalau Anda misa di Singapura 17 Agustus itu hari biasa. Anda misa di New York ya 17. Hanya di gereja di Provinsi Gerejawi Indonesia 17 Agustus menjadi hari raya ya. Nah, artinya apa kalau menjadi hari raya
liturgi bagi Gereja Katolik Indonesia. Artinya seluruh umat Katolik Indonesia memperlakukan 17 Agustus sebagai Dies Domini. Seperti hari Minggu, wajib hadir, wajib mengikuti misa tersebut sama seperti hari raya atau Dies Domini. Gitu ya. Semoga menjawab. Saya kembalikan kepada Ibu Mulyati. Baik, terima kasih Romo Danto.